Hari ini kita dari GCX Java ngadain live di IG GCX Java bersama Kopurwo, founder dari Atax. Itu adalah perusahaan yang berfokus ke konsultan pajak sama pelaporan-pelaporan seputar pajak. Biar lebih jelas, Yes, biar Kopurwo yang jelasin kira-kira Atax itu seperti apa setelah saya jelasin seputar GCI ya kok. Jadi siap. GCI Java itu adalah organisasi kepemudaan di bawah PBB langsung. Kita punya 5 pilar, yaitu punya pilar sosial, individual, bisnis, sama internasional. Di mana pilar-pilar itu uh, value-value yang kita dapat selama kita join GCI. Salah satunya seperti hari ini member kita GCI Java yaitu Kopurwo adalah seorang yang expert soal pajak. Expert itu bukan berarti kita bermain kotor di dunia pajak atau bermain ilegal atau bermain pidana, tapi expert bagaimana cara kita membuat semuanya itu legal dan tetap win-win solution tanpa ada resiko seperti denda ataupun pidana di kemudian hari. Betul ya, kok ya? Betul, betul, betul. Nah, sebelum Kopurwo ceritain apa itu Atax, saya juga mau ceritain bagaimana saya kenal sama Kopurwo. Jadi saya kenal sama Kopurwo tuh nggak sengaja, cuman kenal-kenalan via DM, di mana Kopurwo mau belajar online, saya mau belajar tentang pajak sama Kopurwo. Benar, benar. Karena waktu itu saya agak confused antara dari UD saya mau buat ke PT atau ke CV dulu ya. Pelaporan Iya, pajaknya iya. seperti apa dan macam-macam. Akhirnya kita konsul sama Kopurwo dan itu yang saya kaget semua tuh di-share gratis sampai daging-dagingnya semua dan thank you banget akhirnya sampai sekarang pun perusahaan saya pun jadi lebih jelas dan nggak was-was lah di belakang. Sip. Sekarang Luar gantian biasa. Kopurwo yang jelasin apa itu Ataxco. Oke, thank you Bro Jojo. Ini salah satu mentor saya di bidang digital marketing nih, gitu ya. Saya beberapa Aduh ampun. kali, saya beberapa kali ikut seminarnya beliau dan saya panggil Bro aja lah, ya kan. Maksudnya Ya, dan ya. biasa Bro Jojo ini juga punya hati untuk berbagi, untuk memberi dan memang wah jarang ada anak muda yang sukses, diberkati, keluarganya happy, karyanya Amin. bisnis juga naik terus gitu dan wah luar biasa sih. Maksudnya benar-benar Jojo ini memberkati banyak orang lah dan Amin. luar biasa luar biasa. Atax Indonesia bergerak di bidang konsultan pajak terdaftar dan juga akuntansi. Kita sehari-hari eh, membantu para pengusaha, membantu para owner-owner untuk melaporkan atau mengurusi pajaknya secara legal dan juga tetap ada tax planning, tetapi kita memakai tax planning yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memang tidak melanggar peraturan, tetapi memang ada loopholes di mana itu bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk uh, bisa uh, bisa mengatur pajaknya di situ. Siap. Oke kok, Kita juga ceritain ya, ceritain dikit kok. Atax itu berdirinya berapa lama? Kalau boleh sekarang total kliennya udah ada berapa? Lalu apa aja sih yang diurusin kok? Siapa tahu yang nonton live ada yang berminat juga. iya iya. Atax berdiri tahun 2011 bulan Juni, jadi sekitar sudah berapa ya 9 tahunan, sudah 9 tahun berdiri dan eh, sampai hari ini kita juga dibantu oleh beberapa tim kita, ada 5 orang dan juga klien sekitar eh, badan usaha dan PTCV sekitar eh, 40-50-an, untuk yang eh, pribadi sekitar 100 sampai 120 kali istilahnya itu Wow. dan kita terus juga membantu para pebisnis pengusaha-pengusaha agar mereka nggak kejentok di kemudian hari. Kejentok itu maksudnya sering mendapatkan surat cinta, mendapatkan surat teguran yang nggak perlu, ataupun juga uh, apa namanya pemeriksaan dan denda-denda lah gitu. Jujur tahu nggak bedanya surat cinta dari pajak sama surat cinta beneran dari pasangan? Kalau surat cinta dari pasangan, bacanya deg-degannya happy. Kalau dari Nah, pajak, deg-degannya keringet dingin. jadi
sama-sama deg-degannya. Jadi dari situ saya ngerti bahwa oh surat dari kantor pajak juga that's why kenapa dinamakan surat cinta gitu ya. Jadi sama-sama deg-degan Ya, kayak gitu. saya pernah dapat kok tahun 2020 ini saya dapat itu Oh iya iya. deg-degan dari kantor pajak. Saya deg-degan nih, waduh ini masalah apa lagi dan macam-macam. Ternyata saya buka cuman kurang bayar 200.000. Tapi tapi proses bukanya deg-degannya sama, kayak kurang bayar 2 M sama sama deg-degannya. Bener. Jadi Itu ya kalau kayak nggak enak banget. Karyawan saya bilang, kok dapat surat dari kantor pajak, anjir, apalagi ini. Itu cuma kurang bayar 200.000. bener bener Kayak bener gitu sih. bener. Denda biasanya itu Iya. 200.000 tuh. Oke. Jadi selama April sampai September tahun ini pemerintah Indonesia Direktorat Jenderal Pajak itu ngadain yang namanya insentif pajak. Insentif pajak PMK 44 tahun 2020 di mana ada beberapa pajak yang bisa diinsentifkan. Jadi bebas, free, PPh 21, juga PPh 25, ini yang penting. Kalau misalnya kita impor ada PPh 22 dan juga restitusi PPN dipercepat. Nah, jadi kalau misalnya sampai April sampai September ini manfaatkan kesempatan ini, ya meskipun sekarang sudah di Juli sih, di Juli sampai September ya lumayan lah, masih ada 3 bulan lagi. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk uh, bagi para perorangan, badan, untuk mendapatkan insentif pajak ini. Siap. Yes, untuk Kok, lebih jauhnya, untuk detailnya nanti bisa deh DM atau apa deh. siap. Langsung follow IG-nya Kopurwo ya sama IG-nya Atax. Itu bisa share Siap. gratis, guys. Aku juga tanya-tanya di situ, guys. Dijawab, dibantu, nggak perlu bayar. Thank you, Siap. Ko. Ko, sebelum Yes. mulai langsung ada pertanyaan nih, Ko. Dari Hmm, Agnes. Ko, siap. lebih baik mana? Langsung mendirikan UD, PT, atau CV untuk pengusaha pemula? Dan untuk UD, apakah tetap melaporkan pajak padahal masih skala usaha mikro? Pertanyaan bagus banget nih. Thank you Agnes. Thank you Joe. Jadi eh, bagi para startup atau mungkin para anak-anak muda, milenial yang mau mendirikan usaha, saran saya sih bisa pilih antara CV atau PT ataupun UD. UD itu gabung sama pribadi, jadi pelaporannya gabung ke pribadi, pajak-pajaknya ikut pajak-pajak pribadi. Nah kalau CV sama PT itu beda lagi. CV itu badan usaha, PT itu badan hukum. Nah kalau misalnya CV plusnya adalah dia kalau narik prive atau dividen bebas pajak. Kalau PT narik dividen kena pajak 10%. Nah, kalau minusnya, CV itu minusnya adalah ketika mungkin ada kerugian ataupun pilot bisa ditarik sampai ke harta pribadi pemilik. Nah, kalau misalnya PT tidak bisa ditarik sampai harta pribadi pemilik, hanya sampai ke besaran modal yang disetor saja. Nah, kalau masalah pajak-pajaknya di bawah 4,8 M, UD, PT maupun CV itu sama pajaknya yaitu 0,5% dari omset. Bedanya nanti ketika lebih dari 4,8 M, UD itu menggunakan tarif pasal 17 progresif 5, 15, 25, 30%. Kalau PT dan CV menggunakan tarif 31E, let's say 11 sampai 22% sekarang. Karena tarif pajak tahun ini turun, Jo. Dari 25% Hmm, tahun lalu, tahun ini turun jadi 22% untuk PT dan CV ya. Nah, jadi lumayan tuh kalau misalnya kita pakai semakin besar usaha kita lebih dari 4,8 M, kita bisa alihkan ke PT atau CV. Tarifnya cuma 22% maksimal. Tapi kalau kita pakai yang pribadi sampai 30%. Nah, jadi kan berarti kesimpulannya mending PT atau CV jika sales kita udah melebihi angka 4,8 setahun. betul. Tapi jika di bawah, terserah masing-masing, tergantung konsekuensinya masing-masing tadi ya. Soal prive, Yes. soal itu. Tapi kalau PT pun, jika kita prive kita dikenakan PPN, penarikan dividen dikenakan PPN, berarti kan juga menambah harta kekayaan kita di negara tuh. Ya, PPh dividen namanya. PPh dividen 10%. Ya, Gitu. Nah, kalau ya. prive kita nariknya tidak kena PPh dividen 10%, malah enak, udah clear. Jadi apa sih namanya nanti masuknya ke 1770 kita, laporan SPT pribadi kita masuk ke bagian 3, 1770 Romawi 3 ada di situ bukan objek pajak. Jadi kalau kita penarikan dividen dari CV atau prive ini bukan objek pajak. Tapi kalau dari PT kena PPh 10%. Itu aja sih. Oke, siap. Keren ya. Bahasanya berat ya.
Ini kalau Bener. setengah ngantuk nggak nyambung langsung loh. Oke, lanjut kok. Thank you Agnes dari pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan hampir semua orang. Kalau omset lebih dari 4,8, which is kita udah ngomong harus PKP kan? Yes. Tapi supplier kita tidak PKP, jadi PPN masukannya nggak ada. Lah, kalau pembukuannya kita tanggung 10%, kan sakit ya? Solusinya gimana? Oke. Ini pertanyaan Sakitnya, semua orang yang mau PKP. sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah, oke. Jadi gini, kita harus tahu dulu eh, apa namanya, kenapa sih eh, kita mau PKP. Jadi kalau misalnya omset kita sudah lebih 4,8 M dalam setahun, bahasanya wajib, bukan lagi boleh memilih ya atau tidak. Tapi kalau di bawah 4,8 M masih boleh memilih untuk di PKP kan atau tidak. Gitu ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 4,8 M berarti wajib. Nah, apa sih plus minusnya kalau kita PKP atau enggak? Nah, plus minusnya ya kalau misalnya PKP, mungkin kalau kita pengadaan barang ke pemerintah ataupun ke bendaharawan ataupun ke perusahaan-perusahaan, biasanya kalau perusahaan-perusahaan mereka lebih prefer berekanan dengan PT-PT atau CV-CV yang sudah bisa mengeluarkan faktur pajak, misalnya kayak gitu. Ya, Atau misalnya setuju. kita mau memasuki yang namanya pengadaan barang dan jasa di pemerintah ataupun di uh, apa namanya BUMN dan kota madya dan provinsi dan lain-lain, salah satu procurement-nya yaitu harus PKP. Nah, jadi kalau kita mau menuju ke arah situ, berarti ya mau tidak mau meskipun omset kita di bawah 4,8 M harus sudah PKP dahulu. Nah, tapi kalau misalnya eh, apa namanya kita sudah di atas 4,8 M, dengan siapapun kita bekerja sama, ya berarti bahasanya sudah wajib uh, untuk PKP. Nah, memang gini, kalau misalnya kita pembelian tidak ada faktur pajak gitu ya, pembelian nggak ada faktur pajak, sebenarnya nggak dilarang sama pemerintah. Yang penting jualnya kita harus ada pajaknya, harus ada PPN-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita contoh nih, misalnya saya beli dari pengrajin atau saya beli dari uh, UMKM yang which is dia nggak bisa ngasih kita yang namanya faktur pajak nih. It's okay. Jadi nggak masalah, tetapi ketika kita jual, kita harus ada pajaknya 10%. Karena beda cuy yang namanya PPh sama PPN. PPN itu adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir. Sedangkan Mm-mm. PPh itu yang bayar. Namanya juga PPh, pajak penghasilan. Kita ada penghasilan, kita bayar pajak. Fair dong, gitu ya. Nah, kalau PPN namanya pajak pertambahan nilai. Jadi kalau misalnya kita beli di McDonald katakanlah, sorry sebut merek gitu ya. Kita beli di McDonald, burger harga 30.000 plus PPN harganya 33.000. Nah, kita bayar ke McD-nya kan 33.000 nih. Sama si McD 3.000-nya dari kita itu akan disetorkan kepada pemerintah. Nah, jadi bukan McDonald yang bayar 3.000-nya sebenarnya, yaitu kita sebagai konsumen akhir yang bayar ke McDonald. Sama berlaku ketika kita menjual barang tadi. Oh, kita belinya uh, nggak ada PPN-nya nih, it's okay, nggak masalah. Tetapi ketika kita jual, kita harus mengenakan PPN. Kalau kita sudah PKP ya, kalau kita sudah PKP kita harus mengenakan PPN dan juga si si konsumennya kita akan membayarkan kepada kita plus PPN tersebut. Nanti uang yang dibayarkan oleh dia itu akan kita setorkan ke negara. Jadi memang PPN itu sebenarnya uangnya konsumen yang kita bantu pungut lalu kita bayarkan ke negara. Jadi bukan uangnya kita. Nah, masalahnya adalah datang ketika kita sudah PKP, masalahnya toko sebelah belum PKP nih, gitu ya. Harga kita kalah 10%. Benar, kita kalau 10%. Jadi toko kita sudah PKP, toko sebelah belum PKP. Nah ini tenang aja Jo. Sebenarnya gini, kalau asumsi toko kita sudah PKP dan toko sebelah belum PKP, asumsinya adalah toko kita sudah lebih dari 4,8 M dan toko sebelah belum melebihi 4,8 M. Nah kalau toko sebelah ternyata omsetnya jauh lebih gede daripada kita, tapi dia belum PKP gimana?
ya sudah, itu urusannya dia dengan Tuhan dan urusannya dia dengan negara. Gitu ya. Biarin aja. Kenapa? Dia pasti makan tak enak, tidur tak nyenyak. Pasti dijamin tuh. Jadi Deg-degan ya. apa, pasti deg-degan terus. Karena Hmm. katakanlah omsetnya udah 10 M nih setahun. Tapi dia belum PKP, Jo. Nah, sehingga Hmm. eh, pasti makan tak enak, tidur tak nyenyak. Jadi istilahnya dia deg-degan terus. Jadi perusahaan ataupun usaha yang mau besar harus patuh pajaknya. Nah, harus Siap. patuh pajaknya. Karena ketika dia menuju ke besar atau dia menjadi besar, tapi dia nggak compliance, dia nggak patuh pajaknya, pasti ntar akan bingung sendiri. Dia takut-takut terus. Mau buka cabang takut, mau buka Takut ini besar lah takut. ya. Takut Dia besar takut. sendiri jadi takut sendiri. Heeh. Bener, karena hanya masalah PPN-nya nggak bayar. Ya bayar aja lah PPN. Yang penting kita bisa buka cabang, misalnya kayak gitu. Nah, ya kan. Jadi mau posting di iklan takut ntar ada dinas datang, ada kementerian apa datang dan lain-lain. Jadi takut-takut sendiri kalau kita nggak compliance. Nah, sebenarnya Hmm. salah Hmm. satu cara untuk kita bisa jadi gede, ya kita harus mematuhi yang ada, gitu. Oke, sip. Lanjut kok. Ini belum Siap, ada pertanyaan lain, tapi aku tahu siap. ada dua pertanyaan yang pasti semua pengen denger. Oke, Oke, pasti ada dua. Aku udah siapin dua pertanyaan yang pasti semua pengen denger dan semua pengen tanya, cuman sungkan sama nggak enak tanyanya. Which is aku sekarang kan udah PKP. Aku siap. udah PKP. Akhirnya kita pun dapat celah untuk mainin margin lebih tinggi. Bagaimana caranya? Yang penting bisa bayar PPN juga. Terus kita mulai mencari supplier yang bisa PKP juga, biar kita pun ketolong PPN masukan dan banyak hal. Akhirnya lebih mulus juga. Which is aku pendukung gerakan lurus nih, bukan pendukung gerakan melenceng nih. Tapi pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini kok. Aku siapin dua pertanyaan buat Koko yang pasti semua juga pengen denger nih. Oke, Jadi aku minta hari ini Kopurwo nggak bawa benderanya Atax doang, coba bawa bendera dari segi Kopurwo sebagai businessman, biar bisa oke, bantu yang oke, lain oke. juga, let's say seperti itu. Oke, tapi yang jadi klien jangan dilayani yang enggak ya kok ya, yang mulus, yang lurus-lurus aja. Oke, gini kok, let's say kita main B2B, kita main business to business, kita main nggak langsung ke end user, kita main Siap. grosir business to business. Hmm. Let's say supplier kita itu importir Jakarta maupun eh, importir manapun lah yang non PKP. Oke, lalu kita masih supply lagi B2B, di mana kita nggak punya PPN masukan, tapi margin kita 10% atau lebih-lebih tipis, bahkan di bawah 10%, dan dan kita ini omsetnya udah lebih dari 4,8. Ada trik khusus nggak buat ngakalin ini biar bisnis kita bisa tetap survive? Yakin aku yang mau Oke, tanya banyak? oke, menarik nih. Jadi gini, yang pertama biasanya importir eh, normalnya dia sudah PKP. Kenapa? Kalau dia nggak PKP, dia nanti nggak bisa memanfaatkan pajak masukan yang sudah dia bayarkan lewat bea cukai. Karena ketika kita memasukkan cross border dari luar negeri ke dalam negeri, ke daerah pabean kita, itu sudah dipungut atau bayar pajaknya sama bea cukai. Jadi kita sudah dipungut PPN 10% nih. Masalahnya adalah banyak importer itu sekarang yang masih menggunakan impor gelondongan atau impor pakai LCL. yes, bendera orang orang lain gitu ya. Bukan Hmm. FCL. Kalau FCL kan full container load, Nggak, LCL misalnya LCL, ya LCL. Nah, betul. Jadi dia hanya sebagian nunut aja di kontainer orang gitu ya. Nah, mm-mm. eh kalau dia istilahnya importir borongan, biasanya eh, plus minusnya gini. Plusnya mungkin aku nggak terlalu ribet untuk ngurus izin dan lain-lain. Pakai bendera orang, yang penting barang sampai di depan gudangku. Selesai, aku bayar. Cuman minusnya adalah ketika kita pakai importir borongan itu, kita nggak bisa ngetrace biaya yang benar-benar resmi. Karena udah, kita pokoknya ditagih aja sama si forwarder, sekian, kita bayar. Nah, kita katakanlah hari ini nih kita impor impor MOS misalnya. Kita impor MOS hari ini 100 juta. Besok bulan depan kita impor MOS dengan jumlah yang sama dari negara yang sama, bisa jadi naik bukan lagi 100 juta tapi 150 juta. Nah, nah kita kan tanya ke forwarder nih, lo kok bisa nih kayak gitu? Iya, soalnya kena red line lah, kena restricted lah, kena bea cukai inilah bla bla bla. Sehingga kita mau nggak mau ya bayar aja gitu loh. Kalau kita pakai bendera sendiri, ada izin impor sendiri,
kita semua eh, biaya-biaya PPN, PPh dan lain-lain kita bisa bayarkan ke negara dengan billing kita sendiri, dan PPN dan PPh itu bisa kita gunakan, manfaatkan untuk kredit pajak kita. Nah, itu bedanya kalau yang borongan sama yang pakai bendera kita sendiri. Wah, ini harus ngomong-ngomong banyak sama Ko Agus nih, yang di logistik gitu ya. Nah, Iya, iya. masalahnya adalah gini, ketika importir, katakanlah di kasusmu adalah importir tapi dia tidak ber-PKP, katakanlah. Berarti katakanlah importir kecil, misal, dia tidak ber-PKP. Nah, eh, ketika dia importir tidak ber-PKP, terus kita jual kepada eh, customer kita yang memang sudah PKP gitu ya, dan margin kita sangat kecil sebenarnya, eh, mungkin salah satu eh, salah satu caranya yaitu memang mau nggak mau eh, PPN itu apa namanya, eh, bukan include di harga jual kita ya, istilahnya kita pisah juga boleh sih, cuman intinya kalau memang ini sudah lebih dari 4,8, berarti kan si importir kita itu tidak comply. Katakanlah nominalnya 5M nih. Dia dengan impor 5M harusnya dia bisa kasih kita yang namanya faktur pajak masukan. Nah, tapi dia sudah nggak comply, dia nggak taat. Nah, kalau masih di bawah 4,8M ya sudah Jo. Kalau katakanlah 1M aja, ya udah kita beli barang 1M dan kita jual 1M nggak ada pajaknya. Nah, masalahnya ketika kita sudah PKP, tapi supplier kita itu belum PKP dan dia importernya nggak tahu caranya gimana, pokoknya dia ngasih ke kita barang nggak ada PPN-nya aja. Nah, ya kan, ketika kita jual dituntut oleh negara memang harus menyetorkan PPN. Nah, memang mau nggak mau sih kita harus mengut PPN sih, karena sesuai dengan aturan kayak gitu. Sebenarnya ada ini yang menarik ada apa namanya, sebenarnya gray area ini Jo. Jadi gray areanya ini Ini yang uh, saya tunggu-tunggu kok dari tadi. gray areanya adalah kita uh, bisa membuat beberapa CV, tapi saran saya harus di tempat yang berbeda, pemiliknya, ownernya juga berbeda, dan juga mungkin barangnya harus dibedakan antara satu CV dengan CV yang lain. Nah, maksud saya apa? Karena di dalam undang-undang kita, undang-undang PPh, PPN, KUP, tidak ada larangan dan tidak ada himbauan untuk menyalahkan maupun membenarkan tindakan ini. Jadi, tetapi Oke. saya garis bawahi ini disclaimer ya, maksudnya adalah risiko tentang penumpang ya. Maksudnya adalah tidak ada larangan dan juga tidak ada yang membenarkan. Nah, jadi itu argumentatif kita dengan kantor pajak. Jadi misalnya, oh berarti boleh dong. Kalau misalnya ada orang yang mendengarkan rekaman ini terus dia bilang, berkesimpulan bahwa, loh boleh ya, berarti kita pecah aja ke beberapa CV agar omset kita nggak sampai 4,8, kita pecah aja ke beberapa CV. Saran saya, kalau misal mau memecah badan usaha, satu, tempatnya memang harus sendiri-sendiri, jangan di satu tempat yang sama. Jadi harus sewa di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, barangnya arus uang, arus dokumen harus sendiri-sendiri, harus ketat istilahnya. Rekening bank CVA, CVB sendiri, kulaan sendiri, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kalau bisa dibedakan barangnya lebih baik. Misalnya CVA, saya jualan busi, CVB saya jualan velg, CVC saya jualan oli, misalnya itu sendiri-sendiri. Sehingga kita argumentatif ke kantor pajak lebih enak. Kalau semuanya dijadiin satu tempat yang sama, pemiliknya sama, dan juga yang dijual sama, jadi tempat yang sama, saya ulangi ya, tempatnya sama, alamatnya, eh, pemiliknya sama, CVA sampai CVD itu pemiliknya sama, lalu juga yang dijual sama, ya pasti sama kantor pajak dikategorikan ini akal-akalan aja, pemecahan omset pengiriman PPN. Nah, bisa jadi nanti Oke. kita kena di situ. Mantap. Itu yang ditunggu-tunggu tuh teman-teman semua yang kalian ke-skip, ntar tonton ulang ya. Itu ilmu yang bagus banget karena setelah saya pun konsul sama Kopurwo, saya pun melakukan hal yang sama. Itu bukan ilegal, itu memang grey.
Salah nggak Gray salah, benar area. nggak benar itu cuma tergantung bagaimana cara kita mainnya. Jadi menurut saya itu tidak melanggar pajak. Saya pun melakukan hal demikian dengan cara saya membagi dari potensial customer sama produk. Mana yang kira-kira customernya mau bayar PPN nih. Contoh BUMN, pemerintah tuh mau, saya keluarkan nih ke CV lain. Nah, mana yang kira-kira saya jual langsung ke user. Yang memang di bawah omsetnya 4,8, saya keluarin juga. Dan itu memang sah, karyawan semua dipisah, tempat semua dipisah, kepemilikan pun dipisah, dan itu memang sah gitu loh. Tapi Ya, ingat, tetap konsultasi dulu ya, jangan sembarangan. Nanti salah malah kena. Itu iya, sah iya. kok. Jadi saya pun bayar PPN secara lurus, secara benar, tapi nggak seluruh produk yang saya masukin ke situ karena memang nggak seluruh produk nyambung juga ke situ gitu loh. Jadi perusahaan saya yang awalnya produknya banyak, segmentasinya banyak, saya pisah jadi 2 atau 3 perusahaan dan memang real, memang seperti itu. Tempatnya pun semua dipisah. Gitu sih. Berikutnya kok, pertanyaan berikutnya Iya. juga pasti banyak yang ngalamin dan pasti banyak yang pengen tanya. Bro, aku ini baru sadar tentang PPN barusan nih. Omsetku udah lebih nih, udah 2, 3 tahun, 5 tahun ke belakang ini aku nggak lapor nih, lapornya Iya, nggak bener iya. nih. Diaturin sama konsultanku yang lama ini, pokoknya segini ya, kok segini ya Pak, oke ya, gitu nih. Nah sekarang aku nih mulai care dan mulai aware nih, daripada ntar anakku kenapa-napa, bisnisku jadi hancur, jadi sampai minus. Yang udah kelewat, sekarang aku mesti mau tobatnya gimana? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Karena gini, kadang kita nggak sadar, Jo. Maksudnya, oke lah, sekarang, tapi kalau sekarang sih jarang ya. Maksudnya, sekarang pengusaha sudah lebih banyak pengusaha yang pengen rapi, pengen jujur, dan Hmm, lain-lain. Mungkin dulu itu lebih banyak perusahaan yang tipenya koboi. Koboi itu iya, iya. pokoknya tabrak aja wis, pokoknya ntar kena masalah baru diurus gitu ya, kena batunya jatuh baru nanti diurus gitu loh. Nah, sekarang zaman sudah berubah, peraturan berubah, pemerintah juga berubah. Sekarang jauh lebih bagus. Jadi beda sama zaman dulu di bawah Bu Sri Mulyani ini, beliau juga ya lulusan luar negeri, lulusan Amerika, banyak orang-orang pinter di Dirjen Pajak. Sekarang ini update terakhir nih Jo. Jadi pemerintah itu sudah mempunyai Akasia, aplikasi buka rahasia, dan juga Akrab, aplikasi dari OJK, aplikasi kerahasiaan bank namanya Akrab. Akrab sama Akasia ini sudah connect sehingga mereka pemeriksa di Dirjen Pajak itu dapat mendapatkan mutasi bank, CV, PT, perorangan kita lebih cepat, lebih real time, nggak usah bertele-tele kayak dulu lagi. Nah, jadi mereka sudah bergerak ke arah situ. Bahkan nanti ke depannya e-faktur dan PPh 23 dan lain-lain itu mereka sudah mempunyai satu sistem mungkin di cloud gitu ya. Uh, Intinya mereka jadi sangat kita jadi apa ya, bisa dengan real time tahu bahwa si penjual sudah upload, pembeli nanti tinggal bisa klik masukin. Nah, jadi apa sih namanya, bakalan ketahuan siapa aja yang mungkin uh, apa namanya, si pembeli nggak mengkreditkan faktur pajaknya dan lain-lain, itu bakalan ketahuan. Nah, jadi ya karena kemudahan zaman dan teknologi ini akan membuat wajib pajak ini susah untuk lari, susah untuk kabur kayak zaman dulu mungkin gitu ya. Nah, jadi zaman sekarang dan kemudian hari itu juga akan menjadi semakin ketat, semakin rapi, semakin benar. Karena jangan sampai kita itu mewariskan, bukan mewariskan aset, tapi mewariskan problem, mewariskan masalah bagi anak Utang cucu kita. pajak. Hmm. Nah, utang pajak kan nggak mau kan, gitu loh. Jadi, Utang pajak tuh nurun ya kok? Keturunan kena oh, ya? sampai, Hmm. iya. Jadi, namanya utang itu melekat kepada orang yang terima aset. Jadi, kalau kita, nanti kapan-kapan kita ngomong-ngomong tentang hibah sama waris, itu juga menarik, Jo. Nah, Siap, siap, kebetulan siap. kebetulan saya juga estate planner di situ dan financial planner. Saya bukan agen asuransi, Oke. cuman saya nanti ngerti tentang hibah sama waris. Jadi intinya kalau kita terima hibah sama waris, hati-hati. Kita terima aset, kita harus siap terima utang. Nah, jadi Oke. salah satunya utang pajak. Nah, jadi apa namanya, jangan sampai kita mewariskan yang namanya hutang pajak kepada anak cucu kita. Nah, memang berkaitan dengan kamu tadi kan nanya apa sih, uh, Kalau udah cara kelewat, kalau sekarang udah ini kelewat. let's say 5 tahun kita udah dosa Ya, nih gitu loh. Wih sekarang mau tobat nih, masa kita mau buka 5 tahun sendiri kan bahaya oke. juga buat kita gitu loh. Terus solusinya gimana? Ah, solusinya
ada dua cara sebenarnya. Yang pertama ikut tax amnesty, which is tax amnesty nggak tahu kapan ada lagi. Kemarin terakhir Oke. 2016 gitu ya. Yang kedua, yang paling masuk akal dan rasional, ya kita buka CV atau PT baru. Jadi Hmm. bukan apa ya, buka CV sama PT baru ini ya seakan-akan kita pindah kendaraan atau pindah kapal. PT yang lama ya sudah mungkin banyak dosa di masa lalu. Kalau PT baru kan kita buka lembaran baru, kita bersih, Hmm. kita nggak ada dosa di masa lalu. Karena ketika kita terus pakai PT yang lama, kita pakai kapal yang lama, dosa-dosanya itu akan nyambung terus sampai sekarang dan sampai Hmm. apapun Tuh, ketika good PT insight tuh guys. yes. Nah, tapi memang Itu good insight. perpindahan Hmm. CV dan PT baru, masalah transisi itu benar-benar harus diketatin. Nah, Oke. nanti bisa ngobrol-ngobrol sama saya lah, karena itu panjang banget tentang perpindahan transisi antara PT dan CV baru. Intinya perpindahan transisi ini bisa sebentar, katakanlah mungkin 1 sampai 6 bulan, bisa lebih dari 6 bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tergantung yang namanya uh, barang kita slow moving atau fast moving dan lain-lain. Jadi intinya adalah PT yang lama atau CV yang lama stop pulaan, dia ngabisin barang. PT yang baru atau CV yang baru kasih modal awal, dia mulai kulaan, lama-lama akan transisi PT yang baru dan CV yang baru akan mulai naik dan PT yang lama akan mulai turun. Gampangannya begitu, tapi di Oke. lapangan juga nggak mungkin segampang itu. Ya, ya. Ntar yang butuh konsultasi bisa langsung DM ke ya IG-nya Kopurwo ya. Itu sih bagus banget karena beberapa pertanyaan itu saya rangkum memang dari case-case yang selama ini Betul, betul. masalah-masalah kebanyakan orang gitu loh. Jadi Yes. buat kalian semua, maksud saya semoga live hari ini tuh berguna banget buat kalian di mana jangan sampai setelah ikut live ini kalian pun masih bermasalah sama pajak gitu loh. Kalau Yes. kalau masalah ntar kita punya trik atau trik-trik seperti apa yang gray area, Nah, tapi oke. which is itu masih nggak melanggar legalitas ya, kita nggak ngomong clear 100%, tapi at least kita nggak Ya, ya, melanggar legalitas yang ada sekarang, itu kan masih oke. Tapi kalau kita kerja dengan ya. deg-degan, udah jelas-jelas terlanggar, terus dan macam-macam di dalamnya itu kan hidup juga nggak enak gitu loh, deg-degannya juga nggak Betul, enak betul. gitu. Kayak Ada saya juga pun yang trik-trik udah yang lulus semuanya pun dapat surat cuman tagihan 200.000 aja, bukannya deg-degan loh. Itu nggak enak, serius itu nggak enak. benar-benar. Dan beberapa Ada teman juga saya, apalagi pemain pemain digital marketing, tiba-tiba ngomong, bro, main dropship internasional loh, nggak lewat Indo, produknya nggak lewat Indo, langsung dari Alibaba kirim ke Amerika, hilang satu Ferrari kena pajak, kayak gitu loh. yes, yes, yes. Jadi omongan-omongan kayak gitu tuh kan nggak bagus sebenarnya. Makanya maksud maksud saya live hari ini tuh bertugas untuk apa? Sebelum kita grow lebih besar lagi, meskipun sekarang udah besar pun, at least kita tahu mana benar mana salah dan apa yang dilakuin. Kalau maksud saya kalau kalian udah tahu kalian salah, terus kalian kena, ya udah it's okay, kalian udah tahu kok kalian salah, gitu loh. Tapi kalian memang yang ngajar secara bonek, secara nekat. Tapi kalau yang masalah itu kalian waktu jalan nggak ngerti kalau salah, tiba-tiba Nah, kena, kan no excuse gitu loh. Itu kan kasihan kasihan tuh. banget gitu loh. Kasihan banget. Kalau emang kalian Karena memang mainnya biarin aku nggak mau bayar pajak kok, aku mau cuan dari situ. Terserah kalau kena ya udah gitu loh. Kalau kalian yang maksud aku nggak ngerti hukum pajak itu, nggak ngerti pasalnya yang bener gimana. Tiba-tiba habis kena baru ngerti. Kantor pajak juga no excuse. Ya aku nggak mau iya, tahu, bayar ya bayar betul, betul. gitu loh. Karena emang gini, Jo. Eh, pajak itu menganggap bahwa seluruh seluruh pengusaha maupun juga seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia itu dianggap ngerti, baca undang-undang KUP, PPH, PPN dan lain-lain. Which is kan nggak mungkin pengusaha untuk baca kayak gitu kan. Maksudnya Ya, kayak kita baca seluruh undang-undang yang ada di Indonesia kan nggak mungkin. Jadi pemerintah ketika undang-undang itu diketok antara pemerintah dan DPR, dianggap semua orang baca. Nah, iya betul. maksudnya Itu adalah dia. kan nggak mungkin. Yang kedua gini, ya konsultasikan kepada ahlinya, istilah kayak gitu. Nah juga yang kedua misalnya gini Jo, um, kita itu memang perusahaan harus fokus ke menyerang dan bertahan. Menyerang itu digital marketing dan ilmu sales, ilmu closing itu harus dikuasai. Oke. Cara untuk menyerang. Tapi masalahnya sebuah tim untuk memenangkan sebuah liga atau sebuah kejuaraan itu nggak cukup hanya menyerang saja yang bagus. Diperlukan ilmu bertahan yang bagus, gitu ya. Kenapa? Kalau menyerang yang bagus tapi dia kebobolan terus, oke, nyetak gol, kebobolan lagi, nyetak gol, kebobolan lagi, nyetak gol, kebobolan lagi. Ya
Dia mungkin kalau hanya ilmu menyerangnya yang bagus, dia mungkin menang di 1 atau 2 pertandingan saja. Tapi dia nggak akan kemana-mana. Dia nggak akan bisa memenangkan kejuaraan ataupun championship atau turnamen atau liga. Karena kita ketika ngomong liga, ketika ngomong turnamen, kejuaraan, itu berbicara mengenai balancing antara menyerang dan bertahan. Gimana kita bisa menyerang, tapi bertahannya juga bagus. Kita bisa mencetak gol, tetapi juga pertahannya juga rapat. Nah, bertahan ini ngomong tentang gimana cara kita ngatur back office, kita ngatur tentang administrasi, keuangan, pajak. Jadi jangan sampai perusahaan kita itu jago banget masalah menyerang, akhirnya back office-nya kocar-kacir, Iya. nggak keurus, akhirnya ya itu tadi, kena pajak sampai hampir Ferrari gitu kan, sayang banget gitu loh. Hmm. Ngomongin tentang pajak dalam sarana elektronik, Jo, itu kan kemarin tahun lalu pemerintah sudah menerbitkan yang namanya PMK 210, PMK 210 tahun 2019, di mana Bu Sri Mulyani bilang bahwa Tokopedia, Shopee, Bukalapak, seluruh marketplace besar yang ada di Indonesia ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, jadi Bu Sri Mulyani sudah bilang bahwa online-online ini sebenarnya bukan ada pajak baru di masalah pajak online, tidak ada. Tetapi pajaknya sama dengan yang offline, sehingga level of playing field-nya sama. Yang offline dan yang online jangan sampai berbeda. Oh, yang offline bayar sewa, bayar gaji, bayar ruko, bayar pajak, yang online nggak bayar nih gitu ya. Level of playing field-nya sama, lapangannya bermain sama, kita pakai bola, pakai sepatu yang sama, udah masalah skill aja, jagoan siapa nih yang main. Nah, jadi kayak gitu. Cuman kan banyak nih beberapa oknum, saya bilang oknum ya, bukan seluruhnya, yaitu oknum pemain-pemain online yang mungkin nggak bayar pajak dan lain-lain. Sehingga ditunjuklah Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dan lain-lain untuk memungut PPN ketika omset kita sudah lebih dari 4,8 M jualan di situ. Karena kan online ada juga pemain yang besar-besar nih di situ. Nah, tetapi dicabut tahun lalu. Nah, maksud Iya, saya ketika dicabut. dicabut, maksudnya gini, siap-siap nih. Maksudnya pemerintah sudah mungkin hanya menunggu waktu yang tepat untuk itu. Kayak kemarin 1 Juli kemarin kan pajak Netflix, Spotify dan lain-lain sudah aktif gitu loh. Jadi kalau nanti Jojo punya akun Netflix bulan depan udah ditagihnya 50.000 plus 5.000 PPN gitu. Jadi kenanya 55.000. Nah, Tahun jadi lalu juga advertising juga sama kok. Facebook Ads, Google Ads udah tambah 10% itu. bener. Udah tambah itu ya. Iklan Nah, 20 jadi juta bayar 22 juta udah. bener. Nah, jadi itu tapi bisa dipakai sebagai kredit pajak masukan kita. Nah, lumayan tuh. Mm-mm. Nah, jadi apa sih namanya? Maksudnya apa ya? Agar mungkin penyedia platform dalam negeri dan luar negeri itu yang mempunyai level of playing field yang sama. Yang dalam negeri bayar pajak, yang luar negeri nggak bayar pajak nih. Jadi ya agar mereka sama aja, dari nggak ada perbedaan. Mm-mm. Kayak gitu sih. Ada juga Oke. trik-trik yang ini nih, mungkin teman-teman atau Jojo apa sih yang sering ditanyakan, tips-tips yang legal gitu ya, atau yang legal tax planning. Gimana sih cara apa sih namanya ngatur pajak perusahaan ataupun eh, pengusaha itu, ada sih nggak sih loopholes ataupun tax planning yang legal gitu aja ya? Mm. Eh Mungkin yang pertama eh apa ya, yang legal tuh misalnya, misalnya natura nih. Jadi satu, seluruh natura dalam perusahaan itu harus diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang sehingga kena PP 21. Jadi contoh misalnya pengobatan karyawan. Pengobatan karyawan kalau misalnya kita perusahaan hanya reimburse dan diberikan, oke, nanti saya bayarin ke klinikmu atau ke rumah sakitmu, itu nggak boleh. Harus dikasih insentif, namanya insentif kesehatan atau tunjangan kesehatan. Which is itu di mana akan nambah di masalah gajinya. Jadi gajinya katakanlah 5 juta, di bulan itu ada tunjangan kesehatan katakanlah 300.000, ya dia terima 5.300.000 dan itu akan dipotong PP 21. Jadi Mm. jangan berikan berupa natura. Contoh misalnya, ini yang dulu sering yo. Jadi ada pabrik biskuit di Rungkut gitu ya, ketika THR, tunjangan hari raya, seluruh karyawannya itu dikasih biskuit satu kaleng, satu persatu. Ada ribuan karyawan dikasih biskuit satu kaleng. Kalau perusahaan memberikan biskuit kepada karyawannya, memberikan beras, memberikan sembako, itu namanya natura. Nah, natura Mm. itu
nggak boleh dibebankan dalam beban perusahaan. Nah, kan sayang banget. Perusahaan sudah keluarin duit, tapi kok nggak bisa dibebankan secara Nggak bisa pajak. diklaim. Nah, Nah, kan harus dicoret secara pajak nih. Kalau nggak hmm. konsultan coret, nanti pemeriksa yang pajak yang coret, gitu kan. Tambah parah. Nah, jadi kan apa namanya, loh kok bisa gitu? Karena itu natura. Nah, salah satu caranya, ya udah si karyawan kasih aja THR berupa uang, ataupun nggak usah dikasih barang-barang, kasih aja uang. Mereka suruh beli sendiri. Jadi beras, minyak, sembako, biskuit, apa parcel, kasih aja uang. Mereka lebih senang kok dikasih uang, potong PP21. Nah, itu salah satu uh, tips mungkin. Yang kedua mungkin, nah kalau kita punya PT, ada tiga cara, yaitu mengambil uang dari PT, itu ada kalau kita owner ya, lewat gaji, lewat sewa, sama lewat dividen. Nah, paling enak itu lewat sewa. Kenapa? Karena kalau sewa di PT bisa jadi beban sewa, di kita, di pribadi bisa menjadi pendapatan sewa, which is itu sudah PPh-nya final 10%, berapapun nominalnya. Nah, menarik. Kalau misalnya kita ambil uang dari PT berupa gaji, gaji itu kan tarifnya progresif, Jo. 5, 15, Hmm. 25, 30. Kita Hmm. gaji setahun lah, katakanlah kita ngambil gaji di PT misalnya 500 juta. Wah, kalau Jojo nih mungkin gajinya udah miliaran gitu ya, ngambil dari PT gitu ya. Jadi, Enggak. Jangan menyebarkan hoax. Nanti saya dapat surat cinta kok. siap, Dirjen Pajak mungkin yang menonton Saya kerja aman. tanpa gaji di perusahaan saya kok. I love my company. Ini luar biasa, owner yang luar biasa ya. Ya, jadi kalau misalnya dia 500 juta aja, dia ngambil dari PT, itu udah kenanya 30%, Jo. Jadi kita Hmm. ngambil 500 juta, 30%-nya udah 150 juta sendiri. Gitu loh, kan gede Hmm. banget kalau kita ngambil secara gaji. Kalau kita ngambil secara dividen, ya benar sih PPh-nya cuma 10%, tapi dividen itu susah, harus ada akta RUPS, tahun lalu harus laba dulu, nggak boleh rugi, dan lain-lain. Apalagi dividen itu tidak bisa menjadi biaya dividen bagi si PT. Jadi PT itu nggak ada Hmm. namanya biaya. Karena Ya, dividen ya, itu ya. pajak, baru bisa diambil secara dividen. Nah, tapi kalau sewa, enak. Sewa itu di PT bisa jadi biaya sewa, which is ngurangi pajaknya PT, di kita sama-sama kena 10%, sama kayak dividen, tapi enak. Gitu loh. Jadi mendingan sewa. Maksudnya gini, kita punya Karena kalau ruko, sewa, dia bisa memotong penghasilan dari PT. betul, jadi beban kan, Kalau beban sewa. dividen, uang keluarnya itu nggak dihitung sebagai beban. Bener, nggak ada beban Jadi di dividen bagi. PT-nya keluar uang itu tidak mengurangi pajak struktur yang ada, tapi di kita tetap bayar pajak dividen. Bener. Gitu Siap. kan, lebih baik sewa, dengan catatan kita harus punya aset ataupun ruko ataupun gudang ya atas nama pribadi kita, eh, PT kita bertempat di situ sehingga menyewa ke kita gitu Oke. Terus ya. kok selain Yes, dari dividen, kalau gaji menurutku paling paling useless ya kalau kita mengambil uang lewat gaji pelaporannya, karena ya, itu biayanya paling gede. betul. Diakui secara negara sama biayanya paling gede, jadi menurutku useless sih. Mending mending sewa atau dividen. Tapi sewa Yes, kan yes. syaratnya banyak tuh. Memang tempatnya harus lahan kita mesti ada kontrak sewanya yang jelas dan macam-macam. Mm, Kira-kira bisa dari angle mana lagi ya aku selain dividen sama sewa? Contoh, ada temanku yang pernah bilang, ini bener nggak ya? Diambil uh, dengan uang entertain, lobby uh, supplier, makan-makan kayak gitu. Atau lobby oke, supplier, tiket liburan atau apapun itu. Kayak gitu-gitu. oke. Kalau mau ngomongin masalah Apakah beban, itu bener apa enggak? ya, banyak orang yang berpendapat seperti itu. Tetapi kalau kita kembali lagi ke aturan ya, kalau kita kan on the record ngomong aturan lah ya. Hmm. Maksudnya uh, kalau kita ngomongin tentang aturan ya, beban yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan 3M. 3M itu apa? Bukan menutup, menguras, dan membersihkan, bukan. Tetapi 3M-nya adalah Siap, siap, siap. 3M-nya adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. Jadi biaya-biaya kita, biaya-biaya perusahaan yang boleh keluar harus dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
Masalahnya adalah ketika Hmm. gini, saya makan-makan nih dengan supplier, makan-makan dengan customer datang. Masa customer datang ke Surabaya nggak saya jamu? Kan nggak mungkin. Oke, nggak masalah. Hmm. Tapi Hmm. ada dua biaya dalam struktur biaya yang wajib oleh kantor pajak itu ada namanya daftar nominatif. Daftar nominatif itu adalah Hmm. daftar rincian. Maksudnya salah satunya biaya entertainment, yang kedua adalah biaya promosi. Jadi kedua biaya ini harus ada yang namanya daftar nominatifnya. Daftar nominatif itu Hmm. maksudnya daftar rincian, nama, tanggal, di mana Sama kamu siapa? apa dan lain. Wah, kepo banget tuh, itu banyak. Ya. Ada satu list yang kita harus isi dan kita harus lampirkan ketika lapor SPT tahunan badan. Ya itu tugasnya konsultan Hmm. pajak sih. Ntar Hmm. si PT atau CV-nya nanti nyiapin aja. Nah, intinya gini, kalau tidak ada daftar nominatif, nggak bisa diakui sebagai beban. Yang kedua, eh, memang harus ada hubungannya dalam rangka eh, menagih, memelihara, mendapatkan pendapatan. Contoh misalnya, oh ada beban entertain, golf bersama customer, boleh nggak? Ya boleh aja kalau kita berpendapat bahwa dengan golf itu kita bisa mendapatkan atau memelihara atau menagih pendapatan, Pak. Nah, kita berargumen kepada orang pajak. Salah satu kita cara untuk persuade atau mengambil hati klien ya dengan golf, Pak, karena dia suka golf misalnya ya gitu. Nah, tetapi ya itu tadi harus ada daftar nominatif, di mananya harus jelas, ada bukti-bukti dari pihak ketiga. Tidak boleh bukti-bukti itu dari nota kosongan kita oret-oret sendiri, itu nggak boleh. Jadi bukti biaya yang paling valid, yang paling kuat yaitu bukti dari pihak ketiga. Ada kop surat, ada stempel, ada invoice dari pihak ketiga. Kalau kita invoice-nya cuma nota oret-oret gitu biasanya tidak kuat, tidak valid misalnya. Oke. Kayak gitu. Terus gini kok, untuk kita tarik dana, karena yang aku lakuin, pickup tak sewain ke kantor, Yes. terus gudang tak sewain ke kantor, itu makanya aku nggak ambil Wah, gaji, tapi kan dari pinter situ tuh. ngambilnya. Nah, ini nih, aku Jamin, yang jamin. mau tanyain, ada beberapa peraturan yang setahuku tuh harusnya nggak boleh, kayak temanku tuh ada yang bilang nyawain Alphardnya ke kantor. Kayaknya ada nominal maksimum ya. Oh, oke. Okay. Gini, kalau misalnya mobil itu ada aturan khusus daripada pihak pajak, yaitu ada mobil sedan dan juga eh, apa sih namanya, sedan dan juga station wagon, itu yang Hmm. biaya-biayanya hanya bisa dibebankan 50%. Jadi sedan dan station, mungkin Alphard itu masuk station wagon atau bukan ya? Itu harus dilihat di STNK atau BPKB. Kalau memang Hmm. itu masuk sebagai station wagon, kalau sedan jelas, sedan itu kan misalnya ya berbentuk sedan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya uh, sedan dan station wagon itu hanya bisa dibebankan sebesar 50%. Biaya pemeliharaan, biaya servis, biaya bensin, biaya apapun yang terkait dengan sedan dan station wagon itu dianggap sama kantor pajak itu loh, sedan dan station wagon itu untuk direksinya. Jadi ya dibebankan hanya boleh 50%. Kalau misalnya punya Hmm. pickup atau mobil sarana untuk kirim dan lain-lain boleh dibebankan full. Boleh full. Oke. Kok lanjut Mm-mm. kok. Waktu kita Siap. cuma sisa 5 menit sebelum ini putus. Oke. Ternyata ada beberapa pertanyaan yang aku nggak bacain dari asik tanya sendiri. Oke, lanjut. Oke, Kita ada asik. pertanyaan nih. Untuk UD, apakah bisa untuk mengadakan kegiatan ekspor langsung ke buyer yang ada di Indonesia, ekspor langsung ke buyer yang ada di Indonesia? Sebab setahu saya selama ini UD jika meminjam nama perusahaannya berbentuk PT atau under name untuk kegiatan ekspor. Oke, ekspor ya. Kalau memang ekspor itu Ekspor pakai UD boleh nggak? harus Apakah harus pinjam nama nggak PT? bisa, harus pakai PT. Itu harus Berarti pakai harus PT. pinjam nama orang ya, nama Iya, perusahaan lain. karena gini, mending kalau Bapak sudah rutin ekspor, buka aja PT. Jangan takut PT itu Ya, PT harus PT harusnya besar gitu. sama. Karena apa? Ketika ekspor PPN kita nol, tapi kita dapat masukan terus, itu bisa direstitusi. Salah satu syarat direstitusi ketika kita diperiksa, pembukuan kita harus clear, harus benar. Restitusi jangan takut. Kemarin saya barusan bantu klien saya restitusi 2,5 M dan cair. Jadi, loh gimana caranya? Harus benar masalah pembukuan dan pencatatannya saja. Jadi kalau kita bisnisnya ekspor,
go export gitu ya, seperti kata Pak Jokowi, PPN-nya 0%, kita nggak kena PPN, tapi kita dapat masukan, terus PPN masukan ketika kita pembelian, sehingga kita bisa restitusi PPN dari situ. Loh, berarti kita beli dari supplier lokal itu dapat PPN masukan, Bisa, tapi waktu kita ekspor nggak ada PPN 10%. nggak ada, nol. Itulah Berarti enaknya ekspor. PPN kita surplus terus ya di dalamnya, di dalam perusahaan. Terus, betul. Nah, lebih Heeh. banyak di situ, nanti kita bisa akhir tahun, biasanya kita restitusi namanya. Itu biasanya kalau PMA Waduh. kayak gitu, Jo. Perusahaan Tapi modal asing. ekspor doang ya. Itu ekspor doang karena negara lagi support ekspor. Ya, ekspor, terus juga ketika kita berurusan dengan bendaharawan pemerintah, berurusan dengan eh, apa namanya provinsi dan lain-lain, kalau dia pemungut, BUMN juga pemungut, ketika kita berhubungan dengan mereka, pengadaan barang dan jasa, biasanya PPN kita sudah dipungut, sehingga PPN keluaran kita nol. Masukan kita numpuk banyak nih. Nah, ujung-ujungnya Hmm. kita gimana cara narik masukan kita ya lewat restitusi itu. That's why kenapa kalau dari dua hal itu harus benar-benar clear masalah pembukuan dan pencatatannya. Kalau Siap, itu, wah berantakan tuh pasti kalau restitusi. Takut-takut terus. siap. Nih kok lanjut kok. Kurang 2 menit Ya. sebelum putus nih. Ada pertanyaan dari member GCI kita kok. Nicholas Sunur, bagaimana cara legal tax planning? Saranku sih harusnya pakai jasa tax consultant sih, lebih enak. Biar nggak salah, karena hukumnya itu kadang-kadang ada update, kita pun nggak dapat langsung gitu loh, kalau nggak ngecekin. Iya, iya, Terus ya kayak saya pun mempelajari pajak, tapi kan nggak sampai expert sampai di beberapa hal yang mungkin saya belum paham medannya gitu loh. Jadi yang iya, saya iya. lewatin sih saya beberapa paham, cuman kan saran saya yang pertama mungkin pakai tax consultant, yang kedua berteman dekatlah sama Kopurwo. Panjang sih itu kalau dijelasin. Iya, iya. Bro Nicholas Sunur, mending DM Kopurwo deh, biar ntar Udah. tanya-tanya. Mm-mm. Oke, Eh, ini. Nih, kalau penjualannya lokal 100% bisa restitusi nggak? Kayak kalau lokal nggak bisa restitusi ya? bisa juga nggak ada masalah. Jadi kalau Tapi misalnya kita, logika PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran itu kan cuman berarti lu jual rugi tuh. nah benar, itu logikanya seperti itu. Jadi memang ada beberapa faktor, misal eh, perusahaan kita nggak jadi berproduksi. Kita udah beli aset dari luar negeri, kita udah datengin, ada PPN masukan, tetapi kita nggak jadi berproduksi. Itu bisa direstitusi. Atau mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan apa namanya penjualan kita lebih Harus rendah sale produk. ataupun Hmm. daripada pasukan kita. Sebenarnya bisa juga direstitusi, tetapi memang kebanyakan kalau lokal dia nggak restitusi, tapi dia dikompensasi dari bulan ke bulan, gitu. Hmm. Soalnya PPN masukan kan masih bisa dipakai sampai 3 bulan ya, kok. Bener ya? Yes, bisa sampai 3 bulan ke depan. Oke, terus Itu berikutnya aja. pertanyaannya, sulit nggak prosedur restitusinya? Setahu saya sih harusnya nggak sulit, cuman siap-siap diaudit aja sih kalau Betul, restitusi. benar, benar Jojo, Iya bener nggak sih kok? Kayaknya kalau benar, restitusi pasti diaudit deh, nggak mungkin nggak? pasti. 1 rupiah keluar uang dari negara pasti diperiksa. Iya makanya. Jadi kalau tipis-tipis Eh, udah nggak usah restitusi lah. Kalau kamu belum lurus 100%. Kalau 100 Oh, ribu juta udah relain deh buat negara deh. oh, terakhir nih. Kita sisa cuma Ya, 1 menit sebelum kita putus. Terakhir siap. nih. Kata-kata terakhir buat pengusaha-pengusaha muda yang di GCI kan, which is usianya 20 sampai 40 tahun, 17 sampai 40 tahun lah. Berarti pengusaha-pengusaha muda yang masih ijo-ijo nih, ada yang terusin usaha orang tua, yang Ya, maybe ya, belum PKP, padahal omsetnya udah 3, 4, 5 kali lipat 4,8. Lalu ada juga yang start bisnis yang memang mungkin belum belum jelas arahnya, supplier non PKP, nggak ada PPN masukan, margin nggak sampai 10% dan macam-macam kayak gitu. Lalu ada lagi mungkin yang kondisinya udah terlanjur 3, 4, 5 tahun bisnis di atas 4,8, belum PKP, sekarang mulai kepikiran. Coba aku kasih mereka wajangan terakhir 20-30 detik, kasih tahu mereka apa ya yang ada di mindset Purwo dan why kita harus legal mulai sekarang sampai ke belakang. Karena aku adalah oke. kubu legal. Karena gini, ketika kita mau gede, kita harus taat aturan. Kalau kita nggak taat aturan, kita pas gede nanti kita baru mau taat aturan, it was too late. Itu sudah terlambat dan kita akan bingung caranya gimana kalau misalnya caranya benar. Jadi kalau mulai dari sekarang, mulai dari kecil,
yuk kita taat aturan, kita pasti semua kan bermimpi jadi besar. Nggak ada pengusaha yang bermimpi untuk terus kecil, kan nggak mungkin. Yang kedua, eh, harus konsultasi dengan konsultan pajak yang terdaftar. Ada banyak konsultan pajak yang nggak terdaftar, nggak ada izin praktek, eh, nggak ada ujiannya. Ada beberapa juga konsultan pajak yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Pakailah konsultan pajak yang terdaftar, gitu ya. Karena sama kayak dokter gigi sama ahli gigi. Pakailah dokter gigi, gitu loh. Kalau ahli gigi ngeri, gitu ya. Nah, meskipun harga mungkin lebih murah ahli gigi. Yang ketiga, mungkin kalau teman-teman mau makan enak tidur nyenyak, perusahaan bisa gede, bisa survive, karena kita kan ngomong long term. Kita ngomong bisnis itu maraton, kita nggak ngomong sprinter, hanya 1-2 tahun. Kita harus legal. Tapi kalau nggak mungkin kita 1-2 tahun hit, habis itu hit run, gitu kan nggak mungkin. Gitu ya. Tidak ada perusahaan gede yang memang dia nggak taat bayar pajak, nggak ada. Semua perusahaan kalau gede pasti dia bayar pajak. Ya dimulai dari yang kecil. Kalau memang kita setia dalam perkara kecil, pasti akan dipercaya hal-hal yang besar, gitu ya. Wah gila, ini hal yang lain nih. Logikanya gitu. Siap, setuju. Siap. Oke, jadi buat teman-teman semua, sebelum kita tutup, saya cuma mau menyampaikan terima kasih buat semua yang udah hadir, terima kasih buat Kopurwo yang udah mau ngisi dan mau sharing, dan bermakna banget hari ini karena jujur aku pun ngerti pajak dan aku merasa safe banget bisnisku karena Kopurwo juga, kalau nggak udah deg-degan, dan karena masukan Kopurwo yang ngasih tahu kalau tender itu nggak mungkin bisa menang kalau kamu nggak PKP, karena BUMN sekarang ataupun pemerintah itu semuanya harus PPN. Dan akhirnya saya pun mendapatkan tender yang cukup besar, banyak sampai sekarang akibat saya habis PKP. Karena memang kebanyakan perusahaan-perusahaan sejenis nggak PKP. Itu kekuatannya sih. Dan yang terakhir ya, kalau memang itu memotong kita 10%, kita tidak bisa bebankan ke klien ya, kita harus cari akal untuk menambah margin atau mengurangi cost yang lain di tempat-tempat yang lain biar tetap legal. Karena kalau Purwo ngomong benar, kalau sebelah kamu omset lebih besar nggak PKP, dia lebih deg-degan kok daripada kamu. Tenang aja. Hidupnya juga nggak enak. Kurang 5 detik aku cuma mau bilang thank you Kopurwo, thank you.